بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para al-ikhwah dan akhwat fillah, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah bitaufiqillah malam hari ini kita akan dapat kembali melanjutkan dengan izin Allah tafsir daripada surat Al-Infitar. Mungkin pernah kita bahas sebagiannya, kita ulang sebentar dan kita akan lanjutkan insyaallah taala untuk menyempurnakannya. Surat Al-Infitar adalah bagian daripada surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah. Isinya berkaitan tentang huru-hara hari kiamat, adanya hari pembalasan, ada hari berbangkit, adanya malaikat-malaikat pencatat, ya, agar hamba siap mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat nanti di hari kiamat. Dan dalam isi daripada surat ini adalah merupakan kebaikan Allah akan siapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia maupun di akhirat, serta keburukan yang Allah siapkan bagi siapa-siapa yang berbuat keburukan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan digiring ke dalam surga dan orang-orang yang berbuat keburukan akan digiring ke dalam neraka nanti di hari berbangkit. Inilah kira-kira isi daripada surah Al-Infitar. Al-ikhwatu fillah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat Makkiyah, tampak padanya tanda-tanda Makkiyah karena berbicara tentang huru-hara hari kiamat. Karena ciri-ciri ayat Makkiyah banyak berbicara tentang huru-hara hari kiamat, hari berbangkit, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat. Sebelumnya surah At-Takwir, idzas syamsu kuwirat, manakala matahari digulung, dihilangkan cahayanya, dipadamkan. Di sini idzas samaa'un fatarat. Ingatlah manakala langit itu terbelah. Langit, ikhwati fillah, adalah makhluk yang begitu besarnya, bukan apa yang kita lihat. Biru yang kita lihat itu bukan langit, itu batas pandang terakhir yang mampu dilihat manusia. Ya, langit adalah merupakan saqfan mahfuzah, atap bagi makhluk yang terjaga, yang dia memiliki tingkatan-tingkatan, sab'at tara'iqa, 7 lapis tingkat. Antara satu langit dengan yang lainnya memiliki jarak. Dalam riwayat sahabat Nabi SAW, jarak antara bumi dan langit perjalanan 500 tahun. Ketebalan langit pertama 500 tahun pula, antara langit pertama dan kedua 500 tahun pula. Begitulah sampai langit ke-7. Ketebalan setiap langit 500 tahun pula. Di atas langit ke-7, ikhwati fillah rahimakumullah, ada kursi. Di atas kursi ada arsy. Kursi dan arsy di atas air. Dan Allah Maha Suci, Maha Tinggi, di atas arsy bersemayam, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit bukan apa yang kita lihat, tapi dia adalah merupakan bangunan. Di sana malaikat berdiam. Berkata Nabi kita, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta." Langit berderit-derit, layak dia berderit-derit. Tidak ada tempat yang kira-kira sejengkal kecuali di sana ada malaikat yang sedang rukuk, yang sedang sujud. Dipenuhi oleh malaikat-malaikat, dan langit memiliki pintu-pintu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibukalah pintu-pintu langit, dan langit berpintu-pintu. Setiap ruh orang mukmin manakala meninggal, dalam hadis Bara bin Azib dikuatkan oleh Abu Daud diantaranya, Ahmad, bahwasanya ini ruh akan naik sampai ke langit pertama. Dibuka pintu langit pertama, setiap malaikat-malaikat yang mencium wangi ruh ini akan memuji, ini ruh siapa?
Ruh dikafani dengan kain kafan dari surga, sebagaimana jasadnya dikafani dengan kain putih dari dunia. Tubuhnya dikafani, ruhnya dikafani dari surga, dia dibawa malaikat naik ke atas. Karena itulah orang meninggal biasanya matanya terbuka. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Uthman bin Mad'un, manakala Abu Salamah, manakala meninggal matanya terbuka, maka Rasulullah menutupkan matanya. Berkata Nabi SAW, Inna ar-ruha idza qubidat, ruh itu bila mana dicabut maka ya akan diikuti tabi'ahal basar, diikuti oleh pandangan mata. Jadi ruh kita ini ketika dicabut dilihat oleh mata dan dibawa terus ke atas langit sampai dibukakan pintu langit pertama. Tanyakan, ini ruh siapa? Ruh si fulan bin fulan dengan nama terbaik. Masuklah ke langit pertama terus sampai ke 7, sampai Allah katakan an sadaqa abdi, ini hambaku ini benar, jujur, beriman. Kembalikanlah dia kepada jasadnya. Dia pun dikembalikan ke dalam alam kuburnya. Artinya baik dia punya kuburan atau tak punya kuburan akan dikembalikan ke dalam alam kuburnya. Ya. Kemudian dalam alam kubur dia pun didudukkan malaikat munkar nakir bertanya dan seterusnya sampai akhir hadis yang panjang. Menunjukkan kepada kita langit berpintu-pintu, langit tempatnya malaikat. Dan di langit ada arwahnya para nabi, dan ada nabi yang hidup di langit. Siapa dia? Isa bin Maryam. Jadi ini langit akan terbelah di hari kiamat. Kata Allah, idza sama'un fatarat, ingatlah manakala langit terbelah. Bangunan yang kokoh yang tanpa ada tiang kita lihat, bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang penyangga kata Allah yang kalian lihat, itu akan runtuh. Ya dan billah. Wa idzal kawakibu intatharat, bila mana bintang-bintang itu berserakan, berjatuhan, gugur bintang-bintang. Bintang di atas langit atau di bawah langit? Bintang-bintang di atas langit atau di bawah langit? Di bawah langit bumi, langit dunia. Yang paling rendah namanya langit dunia. Kata Allah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami sudah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip, maksudnya bintang-bintang. Maka bintang-bintang adalah hiasan bagi langit dunia yang paling terendah. Dia semuanya di bawah langit dunia. Manakala atasnya, atapnya runtuh, maka yang bawah pun semua hancur. Di masjid kalau andai kata runtuh atas, runtuhlah semua. Maka kata Allah, wa idzal kawakibu intatharat, ingatlah manakala bintang-bintang berguguran, berserakan, bertabrakan. Satu bintang saja tabrak, kiamat pun terjadi. Bagaimana jika semua bintang-bintang berjatuhan, berguguran, bertabrakan? Dan bintang adalah matahari hakikatnya. Ya, bintang itu hakikatnya adalah matahari yang dia punya cahaya sendiri, yang besarnya banyak, beragam. Ada yang warna biru, warna kuning, ada yang berpuluh kali, beratus kali besar daripada matahari kita. Semuanya akan gugur. Itu kejadian di langit. Bagaimana kejadian di bumi? Wa idzal biharu fujjirat. Ingatlah manakala lautan itu meluap. Enggak ada lagi yang namanya sekatan-sekatan. Semua sekatan terbuka, bercampur seluruh lautan dengan daratan. Semua air bercampur. Enggak ada lagi yang namanya asin dan tawar. Semuanya bersatu padu, alias bumi ini akan tenggelam. Ya, luar biasa. Pernah dibuat film ya tentang kiamat tahun 2013. Bayangannya adalah, ya, apa bayangannya? Bumi tenggelam dengan air laut. Tapi ada yang selamat, ya kan? Hari kiamat nggak ada yang selamat. Itu kejadian di bumi. Al-biharu fujjirat. Fujjirat artinya menghilangkan segala macam sekatan-sekatan. Nggak ada lagi. Semuanya sudah menyatu dengan daratan. Daratan sudah tenggelam dengan lautan. Di antara makna fujar adalah yang diledakkan menjadi bara api. Karena dalam lautan itu banyak juga gunung-gunung berapi, dalamnya juga dalam perbumi ini ada magma, ada lava. Itu semua akan meleleh melimpah ke atas sehingga lautan semuanya menjadi lautan api, lebih mengerikan lagi. Ya, itu di bumi. Tadi di langit, efeknya di bumi. Banyak dalam ayat-ayat sebelumnya dalam surat Takwir, yudal jibalu sirat, gunung-gunung semua lepas daripada tempatnya masing-masing. Ya, itu di bumi. Wa idzal isyaru tilat pada surat lampau sebelumnya. Bila mana unta-unta yang lagi hamil besar bunting ditinggalkan tuannya, mereka enggak peduli. Ya. Bila mana semua yang mengandung melahirkan beban isi perutnya, wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha.
Setiap yang mengandung pasti akan melahirkan apa yang dia kandung. Wa taran nasa sukara, kau lihat orang mabuk, wa ma hum bisukara, bukanlah mereka mabuk, walakin adzaballah syadid, tapi azab Allah itu begitu dahsyatnya. Jadi inilah lautan yang kita indah, semuanya akan menutupi daratan, semuanya akan tenggelam. Ya, lautan yang dipanaskan, ya, dan billah, tentulah punah semua kehidupan di dunia ini. Di langit hancur, dunia pun tentu, karena dunia ini di bawah langit. Dunia adalah merupakan planet kecil di antara jutaan atau miliar planet lainnya. Bila mana atapnya runtuh, gugur, maka gugurlah semua, hancurlah semua. Ya, lautan pun semuanya sudah hilang sekatan-sekatannya, enggak ada lagi namanya daratan, lautan semua menjadi tenggelam. Wa idzal qubur bu'thirat, habislah cerita huru-hara hari kiamat, datanglah cerita hari berbangkit. Wa idzal qubur bu'thirat, ingatlah manakala kubur manusia, ya, semuanya itu dibongkar, keluarlah daripada kuburan tersebut setiap orang-orang yang telah mati. Dalam surat Yasin mereka mengatakan qalu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Maka mereka dibangkitkan masing-masing dari kuburnya. Mereka bertanya, siapa yang telah membangkitkan kami dari alam kubur ini? Ya, inilah dikatakan wa idzal qubur bu'thirat. Ya, satu kali seruan, tiba-tiba semua manusia hidup, bangun, berdiri dari kuburnya masing-masing, tegak untuk menghadap Allah Rabbul Alamin, yang akan dibahas pada surat berikutnya Al-Mutaffifin. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin, pada hari ketika manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin, Rabbul Jalil. Subhanallah. Wa idzal qubur bu'thirat, ingatlah manakala kuburan dibangkitkan isinya dari badannya. Ya, dan billah, celakalah orang-orang yang dahulu kala melupakan Allah, melupakan perintahnya, syariatnya. Bagaimana ketika mereka dibangkitkan, dan mereka dibangkitkan dalam berbagai macam kondisi dan keadaan, dalam keadaan telanjang, tak memiliki apapun juga. Dikatakan bagaimana Allah membangkitkan orang-orang yang sombong dalam keadaan terhina, terpijak-pijak oleh manusia, dibangkitkan bagaikan semut-semut yang terinjak-injak manusia. Ya, manusia pun dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah selesai hancur alam semesta, Allah gantikan bumi dengan bumi mahsyar, Allah gantikan langit dengan langit yang lain. Kata Allah, yauma tubaddal ardu ghairal ard was samawat, pada hari dirubah bumi menjadi bumi yang lain. Allah gulung di bumi, Allah hamparkan. Enggak ada lagi badannya sama sekali yang namanya gunung maupun lembah. La tara fiha iwajan wala amta, enggak ada gunung, enggak ada lembah, semua datar, tanah putih itu pada tanah mahsyar. Enggak ada lagi yang namanya lubang, enggak ada yang namanya gundukan tanah, bukit, gunung, semua rata. Hari berbangkit, Allah gantikan bumi dengan bentuk yang lain, langit dengan yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahar, mereka berdiri menghadap Allah sang Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah akan mengatakan kepada manusia, limanil mulkul yauma, sekarang siapa punya kerajaan ini semua? Qalu lillah, mereka mengatakan ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kala itu menjeritlah orang-orang dahulu di dunia, menyia-nyiakan hartanya, tak digunakan untuk berinfak, menyia-nyiakan jabatannya, tak digunakan membantu manusia. Semuanya berkata, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniya, enggak guna semua hartaku dulu, tak guna semua, habis, musnah semua kekuatanku dan kekuasaanku dulu. Yang ada adalah ucapan malaikat, khudhuhu faghullu, ambil dia, campakkan dia, rantai dia, ya dan billah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada ayat kelima Allah mengatakan alimat nafsun, kala itu hari berbangkit, setelah manusia dibangkitkan, setelah manusia dicatat oleh Allah semua amalannya, ditampakkan, dihisab, taulah manusia ma qaddamat, apa yang dahulu dia buat, wa ma akharat, dan apa hasil daripada dia buat di akhir nanti. Ini yang dia buat, oh ini yang dia buat, ini hasilnya, tampaklah semua. Ya, semua orang akan dihadirkan kepada catatan amalannya.
Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Setiap manusia kami lekatkan padanya catatan amalan kitabnya. Ya. Di hari kiamat dia dapati kitab catatannya terbuka, yalqahu mansura. Enggak payah dia balik-balik, terbuka itu kitab. Akan dikatakan kepadanya, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Sekarang kau bacain catatan kitabmu ini, apa yang kau buat ini semua dia. Cukuplah kau tahu menghisap dirimu sendiri sebelum Allah menghisapmu. Ya. Itulah hari ketika catatan-catatan diberikan kepada manusia, diterbangkan. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, ada yang menerima dari belakang punggungnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang diberikan dengan tangan kanannya dia akan bahagia. Dia katakan, ha umqra'u kitabiyah, inilah baca, inilah kitabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, ini yang aku dulu yakinkan berjumpa hari perhitungan. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka di dalam kehidupan yang penuh kenikmatan. Ini orang-orang bertakwa, al-muttaqin, innal lil muttaqin mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun yang diberikan catatan dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai kalaulah aku enggak dapat catatan ini, wala madri ma hisabih, duhai kalaulah aku enggak pernah berjumpa dengan hari hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai inilah rupanya ketetapan takdirku. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Sia-sia semua hartaku, sia-sia semua kekuasaanku. Inilah hari berbangkit. Setiap jiwa tahu apa yang dia buat dahulu kala. Dia lihat semuanya. Kebaikan sekecil apapun terlihat, keburukan sekecil apapun dia lihat. Setelah itu dia tahu apa yang menjadi hasil atas apa yang dia perbuat. Maqaddamat, apa yang dia buat, ma'akhrat, hasil apa yang dia buat, apa natijahnya, apa jadinya. Kata Nabi, man yaghtasaba shibra ardin tawaqahu Allah bi sab'i aradina yaumil qiyamah. Siapa yang mencuri, memindahkan batas tanah yang bukan miliknya meski sejengkal, Allah akan timpakan dia dengan 7 lapis bumi di hari kiamat. Gara-gara tanah banyak orang masuk neraka. Tamaknya kepada tanah, digesernya. Tanah tetangga akhirnya semakin kecil, tanah dia semakin besar. Kadang-kadang tanah orang diambilnya, dibuatnya sertifikat, semua disogoinya, keluar sertifikatnya. Kadang-kadang satu tanah sampai banyak sertifikatnya. Allah musta'an. Di hari kiamat tunggu sajalah. Apa yang dia buat, maqaddamat, akan dia ketahui. Hasilnya, ma'akharat, apa jadinya. Allahu Akbar. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Allah berbicara, mengajak manusia untuk merenung. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, wahai jenis manusia. Di sini umum sifatnya, siapapun juga Allah SWT ajak dia berbicara, berpikir. Mukminkah dia, kafirkah dia? Ya ayyuhal insanu, wahai jenis manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang membuat engkau tertipu? Ya, sehingga engkau meninggalkan jalan Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia. Apa yang buat engkau tertipu, wahai manusia? Dengan kebaikan Tuhanmu yang maha mulia. Bi rabbikal karim. Yang seharusnya Allah yang maha mulia ini kau balas segala macam kenikmatan dengan syukur, beribadah kepadanya, menyembahnya kepadanya. Tapi mengapa engkau tertipu? Kata para ulama, yang membuat manusia tertipu adalah kejahilannya, sebagaimana kata Umar. Jahluhu, karena bodohnya dia terhadap agama, enggak pernah mau tahu, akhirnya tertipu dia. Salah tujuan hidup dia. Kata para ulama, yang membuat dia tertipu, malu hartanya. Berapa banyak orang terhalang daripada Allah gara-gara tertipu dengan hartanya, lalai dengan hartanya, lalai dengan kekuasaannya, lalai dengan jabatannya, lalai mengikuti syahwatnya, membuat mereka tertipu daripada yang harus mereka lakukan. Sebenarnya mengibadati Allah SWT, akhirnya mereka pun terkecoh dengan dunia, kekuasaan, jabatan, pangkat, harkat, martabat, wanita. Ini yang membuat manusia lalai, tertipu daripada Tuhannya yang maha mulia. Bi rabbikal karim. Tuhan yang maha mulia yang berikan kepada manusia, enggak pilih bulu. Semua Allah berikan rezeki sebagaimana Allah takdirkan. Semua diberikan makanan, minuman, pakaian, keturunan, enggak dibeda-bedakan.
Bahkan sebagian musuh-musuhnya yang dia benci, yang kafir, yang menyembah selainnya, diberikan dunia yang lebih banyak daripada yang diberikan kepada wali-walinya. Kadang-kadang kita lihat ada orang-orang kafir itu luar biasa kaya-kaya. Ya, sementara kita tengok orang yang rajin sholat, kehidupannya pas-pasan. Allahu Akbar. Allah nggak pilih bulu dalam memberikan dunia ini kepada siapa yang dia suka dan siapa yang tak dia suka. Tapi dia berikan kebahagiaan hati, dia berikan iman, dia berikan Islam kepada orang-orang dia pilih daripada hamba-hambanya. Lihatlah bagaimana Musa dan Fir'aun. Musa tak punya apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun punya apa-apa, semua dia punya kecuali Allah yang dia tak punya. Ya, demikian juga Haman, demikian juga Qarun. Semua mereka pemilik apa-apa yang tak dimiliki oleh Musa. Musa tak punya apa-apa yang mereka miliki, tapi Musa punya Allah, mereka tidak punya Allah. Akhirnya Allah binasakan semua orang-orang tertipu tersebut. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang buat kau tertipu wahai manusia daripada Tuhanmu yang maha mulia, yang selalu berbuat baik kepadamu. Innahual barrur rahim, kata Allah. Dialah Tuhan yang maha berlimpah-limpah kebaikannya, yang maha sayang kepada kita. Dia berikan segala macam nikmatnya, kalau kita hitung-hitung tak pernah selesai. Umur kita semuanya untuk ibadah kepadanya pun tak akan pernah dapat cukup untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya yang banyak, tak terhingga, yang kita selalu lalai. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Tuhan yang menciptakanmu, ya, bukan selain Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu. Allah yang menciptakanmu wahai manusia, bukan tuan-tuan yang kau sembah daripada batu-batu, kayu-kayu, bukan Isa bin Maryam yang menciptakan kalian, bukan pula ibunya Maryam yang menciptakan. Semuanya adalah makhluk yang tercipta. Ya. Mengapa engkau tertipu wahai manusia dengan Tuhan yang mulia yang telah menciptakanmu, yang seharusnya engkau syukuri, engkau beribadah menyembahnya kepadanya, dan itulah tujuan hidupmu sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah hanya kepada aku. Itu tujuan penciptaan manusia, tapi manusia lalai. Tengoklah penduduk bumi, 7 miliar penduduk bumi atau 7,5 miliar. Berapa yang beriman kepada Allah? Ya, dikatakan sekitar 2 miliar yang beragama Islam atau 1,5 miliar. Wallahu alam. Dari mereka itu siapa yang mengenal tauhid? Siapa yang mengerjakan salat? Siapa yang menjaga agama? Subhanallah. Banyak manusia tertipu. Padahal dia diciptakan Allah, khalaqaka, dialah yang telah menciptakanmu, fasawwaka, dan dia yang telah menyempurnakan penciptaanmu. Allahu Akbar. Bayangkan dari sperma yang hina, yang kau jijik melihatnya, tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang mungil, yang comel, yang enak dilihat, indah dilihat. Kayak boneka rasanya anak-anak bayi yang berlahir, anak-anak kecil, anak-anak yang luar biasa, anak-anak surga. Kata orang malaikat-malaikatku, subhanallah. Dari sperma, kemudian dia menjadi besar, kemudian menjadi bergelar, bertambah jadi panjang namanya, banyak hartanya, banyak pangkatnya, jabatannya, kemudian menjadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan billah. Padahal Allah yang menciptakannya, Allah yang menyempurnakan penciptaannya. Fasawwaka, diciptakan dengan benar, yang paling sesuai dengan apa yang engkau butuhkan. Fasawwaka fa'adalak. Ya, dia ciptakan engkau dengan sebaik-baik penciptaan. Ya, sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Semua hewan gak ada seperti manusia bentuknya, jalannya pun gak ada seperti manusia. Paling hebat King Kong, simpanse, kera, monyet, mirip-mirip manusia jalannya tapi gak sama. Bentuknya pun mirip tapi gak sama. Allahu Akbar. Sebaik-baik penciptaan manusia. Fi ayyi suratin, dia telah menciptakanmu, menyempurnakan penciptaannya dengan sebenar-benarnya, kemudian dia bentuk engkau fi ayyi suratin ma syaa, dalam berbagai macam bentuk yang dia kehendaki. Ya. Ada yang rambutnya ciptakan keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya sawo matang.
macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang cantik, ada yang elok, ada yang gagah, ada yang tak cantik, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Allahu Akbar. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, semua kembali kepada kehendak Allah. Masya'a rakkabak fi ayyi suratin, dalam berbagai macam bentuk, dalam bentuk apapun yang dia kehendaki, rakkabak, dia telah menyusun engkau menjadi sosok makhluk bernama manusia. Lari salin terus membelah. Akhirnya jadilah segala-galanya. Ya, jadilah tangan, kaki, jantung, wajah, semuanya, rambut, jari, jemari, jadi ibu, jadi kelingking, tumbuhlah kuku, semua kau lihat bayi manakala lahir, subhanallah, sempurna. Dan sperma yang bentuknya pun tak jelas, subhanallah. Bagikan ludah, kurang daripada ludah, jadi makhluk yang indah. Ya, kalla, sekali-kali tidak. Ancaman, kalla, sekali-kali tidak. Wahai manusia, bal tukadzibuna biddin, yang membuat kalian lupa dengan Allah tabaraka taala karena kalian mendustakan hari pembalasan. Tukadzibuna biddin, yang membuat kalian kufur dengan nikmat Allah karena kalian tak beriman dengan adanya hari berbangkit. Yang kalian lupa dengan Tuhan kalian yang Maha Mulia karena kalian tidak beriman akan adanya hari hisab. Bal tukadzibuna biddin, tapi kalian mendustakan hari pembalasan. Ad-din dalam bahasa Arab bermakna al-hisab, pembalasan, al-jaza. Ad-dinu al-jaza, kalian melupakan akan adanya hari pembalasan. Dialah hari kiamat, hari dibalasi setiap orang apa yang dia buat. Dan ini yang menyebabkan orang itu menentang Allah, menentang perintahnya, mengabaikan segala macam perintahnya, mengerjakan larangannya, karena mereka tak beriman dengan hari berbangkit. Orang ketika berbuat maksiat dan dia seorang mukmin, itu menunjukkan kurangnya imannya dengan hari berbangkit ketika itu, sehingga akhirnya dia bermaksiat. Ya, semakin dalam ingatan manusia tentang hari berbangkit, hari kiamat, hari pembalasan, akan semakin taat dia kepada Allah, akan semakin banyak ibadahnya menyembah Allah, akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman dengan hari berbangkit, hari pembalasan. Semakin banyak berbuat kebaikan, kan dia tahu akan diberi balasan. Semakin menjauh dari kezaliman, kan dia tahu akan diberi balasan. Ya, ini efek daripada beriman dengan hari berbangkit. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, kalian mendustakan hari kebangkitan atau hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin, Allah ingatkan manusia, wahai manusia yang mendustakan hari berbangkit, sesungguhnya ada kami kirimkan kepada kalian para penjaga. Wa inna alaikum lahafidhin, sungguh atas kalian dikirimkan para penjaga. Maksudnya malaikat-malaikat yang menjaga kalimat kalian. Ini kewajiban beriman dengan malaikat, kewajiban beriman dengan hari akhirat. Semuanya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya atas kalian ada para malaikat-malaikat yang menjaga amalan kalian, mengingatnya, menulisnya. Tak akan pernah ada yang terluput daripada catatan malaikat. Kiraman katibin, mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk pencatat. Tak ada yang luput daripada apa yang dicatat malaikat. Ya, satu lafaz kalimat pun yang kau ucapkan akan tertulis di sana. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan kalimat yang terucap kecuali ada malaikat yang mencatatnya, tak pernah luput, yang mulia. Ya'lamuna ma taf'alun. Ini malaikat yang mulia, hendaklah kalian muliakan mereka dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Wahai manusia, kalian takut dengan CCTV, padahal ada malaikat yang lebih dahsyat daripada CCTV. CCTV tidak mengcover semua wilayah, semua area, tapi malaikat ini mengcover semua, dimanapun kau berada, semua area di cover, dicatat oleh mereka. Bagaimana mencatatnya Allahu a'lam, enggak ada yang terluput.
Sehingga orang di hari kiamat akan mengatakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Mengapa kitab ini enggak pernah meninggalkan apapun, kecil besar, kecuali semuanya ada di sini. Kita lupa, Allah enggak lupa. Kata Allah, "Ahsahullahu wa nasuh." Semua Allah catat sementara kita lupa. Coba ingat lagi dosa 5 hari lalu. Ingat enggak tuh? Ingat lagi. Jangan 5 hari lalu. Dosa kemarin saja kita lupa apa yang kita buat. Tapi semua sudah ada. Kebaikan-kebaikan yang kita buat yang sudah kita lupakan juga banyak, tapi di situ ada, enggak akan pernah hilang. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Setelah Allah menyebutkan tentang huru-hara hari kiamat, ada berbangkit, bangkitkannya manusia, manusia diberikan catatan amalan dan seterusnya. Ya, kata Allah, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat buruk itu juga dalam penderitaan. Orang-orang yang berbuat maksiat dalam penderitaan. Ya. Inilah balasan atas kebaikan dan balasan atas keburukan. Innal abrar, al-abrar jamak daripada bararun, jamak daripada barrun, bararatun wa abrar. Maknanya adalah orang-orang yang taat, yang selalu berbuat baik, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah, menunaikan hak makhluknya. Inilah namanya al-abrar. Sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi, benar-benar di dalam naim, kenikmatan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Wa innal fujjara, sesungguhnya orang-orang pendosa, yang zalim, pembuat makar, pembuat maksiat, lafi jahim, benar-benar dalam neraka jahim, dalam neraka yang penuh penderitaan. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, kawan-kawan sekalian, menyebutkan dalam banyak kitabnya tafsiran ayat ini bahwasanya orang-orang beriman benar-benar telah menikmati kenikmatan surga di dunia sebelum surga di akhirat. Dan orang-orang pelaku maksiat, mereka sungguh-sungguh telah mendapatkan penderitaan neraka di dunia sebelum neraka di akhirat. Ibnu Taimiyah selalu dinukil oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Perkataan sang guru, sesungguhnya di dunia ada surga. Barang siapa yang tak pernah menikmati surga dunia, tak akan pernah menikmati surga akhirat. Dia bacakan ayat, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan, kenikmatan surga hati di dunia ini sebelum menikmati surga yang hakiki di akhirat. Apa kenikmatan di dunia ini, ibadah Allah? Kenikmatan berbuat taat kepada Allah, kenikmatan melaksanakan salat, kenikmatan khusyuk dalam salat, kenikmatan berinfak, bersedekah, kenikmatan haji, umrah. Orang-orang yang berbuat taat merasakan segala yang mereka buat benar-benar bagian daripada kenikmatan. Kenikmatan datang ke masjid, kenikmatan berjemaah, kelezatan berbuat taat, inilah surga dunia. Tapi tak semua orang mendapati kelezatan beribadah ini, tak semua. Akan ada masanya bila sudah sempurna imannya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ketika itulah dia akan merasakan manisnya ketaatan. Itulah surga dunia. Ya, masuk waktu ya. Kita lanjutkan dengan adzan dulu. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Jadi kawan-kawan sekalian, makna innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu orang-orang baik benar-benar dalam kenikmatan. Maksudnya adalah kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Di akhirat berupa surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam yang dijanjikan Allah, berupa istana-istana, isi-isi dari golongan bidadari, makanan yang tak terputus, minuman yang tak terputus, buah-buahan yang langsung dipetik, dan segala-galanya. Di akhirat, di dunia, nikmat itu merupakan nikmat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh para ulama surga dunia. Yang dikatakan oleh para ulama, sekiranya lah tahu raja-raja, anak-anak raja, nikmat yang kami rasakan dalam hati kami ini, pastilah mereka akan rampas nikmat ini. Dialah nikmat taat kepada Allah, nikmat berzikir mengingat Allah, nikmat berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Ibnu Taimiyah mengatakan ketika di penjara di Qal'ah di Damaskus,
Apa yang mau dibuat musuhku kepadaku? Jika mereka penjarakan aku, itulah kenikmatan aku berkhulwat dengan Tuhanku. Bila mana mereka bunuh aku, ku harap aku mati syahid. Bila mana mereka buang aku, ku harap itu adalah perjalanan menuju Allah. Ku anggap sedang berpergian dalam rangka agama Allah SWT, sedang berwisata, ku anggap. Makanya Ibnu Taimiyah ketika ditutup oleh para pengawal-pengawal penjara, ditutup pintu besi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia dilarang untuk nulis apapun, enggak boleh. Dia hanya membaca Quran. Dia khatamkan berpuluh kali Quran sebelum dia meninggal. Dia tersenyum ketika di penjara. Dia katakan, apa yang mereka buat? Surgaku dalam hatiku, dan dia bersamaku di mana aku mau, di mana aku berada. Surga inilah ibadallah yang disebutkan dalam ayat ini, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar dalam kenikmatan surga, yaitu kenikmatan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendengar adzan, nikmat enggak? Nikmat. Saya teringat ketika musim Covid dulu, tak boleh sholat ke masjid, dilarang pemerintah, dilarang semua. Kita dengar adzan, tak bisa kita ke masjid. Nangis kita kala itu. Ada kebahagiaan hilang. Dengar adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, shallu fi rihalikum, salat di rumah kalian, nangis kita. Subhanallah. Itu adalah merupakan kenikmatan taat yang hilang. Kala itu, subhanallah, tak bisa kita ke masjid, dilarang pemerintah kala itu beberapa masa. Itulah ikhwati fillah kenikmatan taat. Kadang-kadang kita salat malam menangis. Kadang-kadang kita i'tikaf menangis. Itulah kenikmatan di dunia ini bagi ahli ta'ah. Sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat keburukan, kemaksiatan, dosa-dosa, mereka benar-benar dalam neraka jahim yang membakar. Itu di hari akhirat. Di dunia pun mereka sudah dalam neraka. Neraka apa yang mereka rasakan? Sempitnya dada, stresnya hidup, kegalauan, penderitaan. Karena mereka tak menyembah Allah, akhirnya mereka hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Kau lihat banyak orang-orang yang bunuh diri daripada kaum kafirin karena mereka hidup dalam neraka. Jadi makna wa innal fujjara lafi jahim. Sebelum masuk neraka, di dunia ada neraka. Siapa yang masuk ke dalam neraka dunia ini akan masuk ke dalam neraka akhirat. Azab di dunia. Bagi orang yang taat tersiksa dirinya, tersiksa, azab. Walaupun kadang-kadang kalau banyak hartanya, tinggi jabatannya, tapi tersiksa karena dia enggak kenal Tuhan, enggak kenal perintah Tuhan, enggak kenal beribadah kepada Tuhan, dalam menerima maksiat. Ya dan billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaslaunaha yaumaddin. Benar-benar surga yang akan mereka peroleh berupa surga kenikmatan di alam akhirat dan neraka yang penuh azab di alam akhirat. Kapan mereka dapatkan? Yaslaunaha yaumaddin. Orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka nanti di hari kiamat. Neraka yang sebenar-benarnya. Hari pembalasan, yaumaddin. Wa ma hum anha bighaibin, dan tak sekali-kali pun mereka itu dapat lepas daripada adab neraka meski sesaat. Selama-lamanya mereka harus hadir di tempat tersiksa selama-lamanya. Enggak boleh mereka istirahat sejenak. Mereka minta istirahat tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta mati enggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk keluar daripada dalam neraka, dimasukkan ke dalamnya. Ini penderitaan yang berkepanjangan. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Manakala mereka mau keluar daripadanya, dimasukkan ke dalamnya, campakkan kembali. Ya dan billah. Mereka berteriak meminta kepada malaikat penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malik. Wanadau ya Maliku. Mereka memanggil, hai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, minta kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu mematikan kami semua. Kami enggak sanggup lagi nih. Di dunia ini orang paling takut dengan kematian. Tapi nanti di hari kiamat, di neraka, yang paling diharapkan orang-orang menghuni neraka apa? Mengharapkan kematian. Alhamdulillah min dzalik. Di dunia orang paling takut dengan kematian, tapi di hari akhirat itu yang paling mereka harapkan agar mereka mati saja. Wa nadau ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Mereka panggil, hai Malik, bilang sama Tuhanmu supaya kami dimatikan saja. Ya,
Malik tak menjawab, mereka menunggu jawaban Malik. Setelah 1000 tahun maka jawablah Malik kala itu, innakum makithun, kalian tetap di sini selama-lamanya, enggak ada kematian. Itulah yang Allah katakan, la yamutu fiha wala yahya. Kalau andai kata dia bilang hidup, apa makna hidup dalam penderitaan? Kalau dikatakan mati juga enggak mati dalam penderitaan. Itu nasib mereka. Allah musta'an. Jadi wama hum anha, mereka tak pernah selama-lamanya dari neraka, bighaibin, sedikit pun tak pernah mereka itu absen daripada api neraka. Ghaib alpa, enggak ada, selalu selama-lamanya dalam neraka. Kecuali orang-orang yang Allah tetapkan bagi mereka dari golongan orang-orang beriman yang punya keimanan, akan ada masanya setelah mereka dibakar di neraka, dikeluarkan dengan sebab iman mereka kepada Allah. Kata Nabi, yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqal habbati khardal min iman. Dikeluarkan dari dalam neraka yang dalam hatinya ada sebesar biji bayam sawi daripada kebaikan. Dikeluarkan mereka. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Ya. Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian diulangi lagi, tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Allahu Akbar. Dalam Al-Qur'an kadang-kadang diulang-ulang ayat menunjukkan betapa dahsyatnya hari ini. Al-Qari'ah, lanjutannya apa? Mal-Qari'ah, lanjutannya apa? Wa ma adraka mal-Qari'ah, kiamat, hari kiamat. Tahu kau hari kiamat? Ya. Mengertikah engkau tentang hari kiamat? Diulang-ulang, menunjukkan luar biasanya hari ini, sehingga Allah ulang-ulangi. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian, tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu setiap jiwa tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada jiwa lainnya. Di dunia kita bisa beri syafaat, apalagi yang punya jabatan, mudah memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia inginkan. Dia punya pangkat, punya jabatan, punya harta, punya kuasa, punya jabatan, ya, punya wibawa, gampang dia memberikan kepada manusia manfaat. Di akhirat enggak ada lagi manfaat. Karena itu Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Wahai Quraisy, tebus dirikan daripada adab Allah. Aku enggak sanggup membantu kalian menyelamatkan kalian daripada adab Allah. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah. Wahai Fatimah, putri Muhammad. Ya. Wahai Abbas, paman Nabi, tebus dirikan daripada azab Allah. Aku enggak mampu sedikit memberi manfaat untuk kalian di hari kiamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Hai Fatimah, minta daripada abimu harta. Aku tak mampu menyelamatkan daripada adab Allah. Di hari kiamat semua masing-masing orang mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, jiwaku, jiwaku. Tak berguna pada hari itu apapun juga. Manfaat yang bisa diberikan di dunia semuanya hilang, kecuali apa-apa yang Allah izinkan bagi orang-orang untuk memberi syafaat. Bagi orang-orang yang Allah izinkan, bagi orang-orang Allah ridai. Ya, kata Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari tak berguna satu jiwa untuk jiwa lainnya. Wal amru yauma idzin lillah, dan segala macam keputusan pada saat itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Yang ini masuk neraka, yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka dulu baru masuk surga, ini dikekalkan dalam neraka, ini dalam neraka jahim, ini dalam neraka jahannam. Semuanya kembali kepada Allah tabaraka taala. Demikianlah kiranya kawan-kawan sekalian tafsir daripada surat Al-Infitar. Semoga bermanfaat. Semoga Allah bahagiakan kita di hari berbangkit. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allah lindungi kita daripada adab nerakanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.